Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perlindungan konsumen atau consumer protection. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kompetensi dasar yaitu menganalisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu pengertian konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 tentang perlindungan konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kebutuhan diri sendiri, keluarga, dan orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum. Pada hakikatnya terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang selanjutnya yaitu asas perlindungan konsumen. Nah, terdapat 5 asas perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu asas manfaat. Nah, jadi asas manfaat di sini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua yaitu asas keadilan. Nah, asas keadilan di sini partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga yaitu asas keseimbangan. Nah, jadi di sini asas keseimbangan itu memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan juga pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Yang keempat yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang ataupun jasa yang dikonsumsi ataupun digunakan. Dan yang terakhir itu ada asas kepastian hukum. Jadi baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya itu ada tujuan perlindungan konsumen. Nah, jadi tujuan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang ataupun jasa. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Dan yang keempat yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha. Yang selanjutnya yaitu ada hak dan kewajiban. Nah, yang pertama ada hak-hak konsumen. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dan yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang ataupun jasa. Dan yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Dan yang kelima yaitu hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dan yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Dan yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Selanjutnya ada kewajiban konsumen. Nah, sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
Yang kedua yaitu beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang ataupun jasa. Dan yang ketiga yaitu membayar dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Yang selanjutnya itu ada hak-hak pelaku usaha. Hak pelaku usaha yang pertama yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Yang ketiga yaitu hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Dan yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Selanjutnya ada kewajiban pelaku usaha. Yang pertama yaitu beritikat baik dalam melakukan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dan yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Selanjutnya ada perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang pertama yaitu larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan. Nah, misalnya di sini yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu larangan dalam menawarkan atau mempromosikan atau mengiklankan. Nah, jadi misalnya barang tersebut dalam keadaan baik atau buruk. Yang ketiga yaitu larangan dalam penjualan secara obral atau lelang. Misalnya menyatakan barang ataupun jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi. Dan yang terakhir yaitu larangan dalam periklanan. Nah, di sini misalkan mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas bahan dan kegunaan dan juga harga barang. Yang selanjutnya yaitu ada tanggung jawab pelaku usaha. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 28. Dalam pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, dan kerugian konsumen. Nah, itulah materi kita mengenai perlindungan konsumen. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.